Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang desil data berkelompok. Nah, untuk rumusnya sendiri, desil data berkelompok ini adalah DI sama dengan TB ditambah I per 10 kali N dikurang sigma Fs per Fd dikalikan dengan C. Nah, di mana DI ini adalah desil ke I ya. DI itu adalah desil ke I atau menunjukkan desil keberapa yang akan kita cari. Nah, contohnya misal desil ke-8, nah berarti I-nya itu adalah 8. Nah, berarti D8 sama dengan TB ditambah 8 per 10 kali N. Nah, gitu. Kemudian TB ini adalah tepi bawah kelas desil. Nah, jadi secara umum rumusnya ini adalah dia sama dengan rumus kuartil data berkelompok ya. Jadi perbedaannya itu di I per 10 kali N. Kalau di kuartil itu dia I per 4 dikalikan dengan N. Nah, karena kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian, sementara desil menjadi 10 bagian. Nah, kemudian N-nya itu adalah ukuran data atau jumlah frekuensi. Nah, jumlah frekuensi. Nah, kemudian di sini sigma Fs itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil. Nah, atau frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya. Nah, kemudian Fd adalah frekuensi kelas desil dan C adalah interval kelas atau panjang kelas. Ya, nah atau panjang kelas. Nah, jadi rumusnya sebenarnya nanti rumus kuartil, desil dan juga berikutnya nanti ada persentil juga itu pada umumnya sama, perbedaannya itu hanya di sini saja. Nah, ya. Oke, langsung saja kita ke contoh. Hitunglah desil ke-5 dan desil 9 dari data pada tabel berikut ini. Nah, jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kelas interval data. Nah, jadi kita akan coba ambil frekuensi kumulatifnya. Sebenarnya ini frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita tuliskan 3. Kemudian 3 tambah 9. Nah, kita buat di sini 12. 12 tambah 4 itu 16. 16 tambah 10 sama dengan 26. 26. Kemudian 26 tambah 3 sama dengan 29. 29 tambah 11 sama dengan 40. Nah, untuk melihat jumlah data, jadi sekalian saja dari frekuensi kumulatif kita lihat di sini. Nah, jadi kalau kita jumlahkan semuanya hasilnya adalah 40, berarti jumlah datanya adalah 40. Oke, langsung saja kita cari untuk desil ke-5. Nah, kita untuk mencari desil ke-5 terlebih dahulu. Jadi langkah pertama adalah kita cari kelas desilnya dulu, yaitu dengan mengambil ini ya, I per 10 kali N. Nah, dengan mengambil I per 10 kali N. Nah, berarti I-nya itu berarti adalah karena desil ke-5, berarti I-nya adalah 5. Nah, berarti 5 per 10 dikalikan dengan N. Nah, 5 per 10 dikalikan dengan N-nya itu tadi adalah 40. Nah, ini kita coret. 4, 5 kali 4, 20. Nah, jadi kita akan mencari sebenarnya data ke-20 ya. Jadi data ke-20 itu berada di kelas keberapa gitu. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan kelas desilnya. Nah, kita lihat di sini untuk kelas pertama. Nah, ini kelas pertama, ini saya bilang kelas pertama itu data 1 sampai 3 atau 3 data pertama ya. Nah, 3 data pertama itu di kelas pertama. Kemudian nah, ini berarti data saya buat data pertama sampai data ketiga. Kemudian di kelas kedua ini bisa kita artikan dengan berarti setelah data ketiga itu adalah data keempat sampai dengan data ke-12. Nah, di kelas ketiga ini berarti setelah 12 itu adalah 13. Nah, berarti data ke-13 sampai dengan 16.
Nah, di sini berarti setelah 16, 17, data ke-17 sampai dengan data ke-26. Nah, di sini data ke-27 sampai dengan 29. Di kelas terakhir data ke-30 sampai dengan data ke-40. Nah, jadi kita lihat di sini yang kita cari adalah data ke-20, berarti dia berada di rentang 17 sampai dengan 26. Nah, berarti kita perolehlah untuk kelas desil kelima itu adalah di kelas keempat. Nah, ini kelas desil kelima. Nah, oke. Jadi langsung saja kita ke rumus. Tadi DI sama dengan tepi bawah ditambah I per 10 kali N dikurang sigma frekuensi sebelum kelas desil, frekuensi kelas desil kali panjang kelas. Nah, berarti D5 sama dengan, nah, tepi bawah kelas kelima. Nah, kelas tepi bawah kelas desil maksudnya ya. Tepi bawah kelas desil, jadi kelas desilnya itu adalah kelas keempat. Jadi tepi bawahnya itu adalah batas bawah dikurangi 0,5, berarti 36. Nah, ini 36 dikurang 0,5. Berarti sama dengan 35,5 ditambah I per 10 kali N. I per 10 kali N-nya sudah ada di atas, sama dengan 20. Dikurang jumlah frekuensi sebelum kelas desil. Nah, ini kelas desil, berarti jumlah frekuensi sebelum kelas desil adalah 16 ya. Nah, jadi jumlah frekuensi kelas desil tadi sama dengan 16 per, nah, frekuensi kelas desil adalah 10. Nah, kali panjang kelas. Jadi panjang kelasnya itu adalah, kita selisihkan aja batas-batas yang berdekatan. Nah, boleh yang mana saja ya. Sini saya pilih 26 dan 21. Jadi 26 kurang 21 sama dengan 5. K desil kelima sama dengan 35,5 ditambah 4 per 10 dikali 5. Nah, jadi saya coret 5 dengan 10. 1, 2. Berarti 35,5 ditambah 4 bagi 2 sama dengan 2 ya. Sama dengan 37,5. Nah, inilah nilai desil kelima. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke desil 9. Nah, berarti kalau desil 9 kita cari dulu kelas desilnya. Tuh 9 per 10 kali N. Nah, 9 per 10 kali 40 sama dengan, ini kita coret 4, 36 ya. Nah, berarti kita akan cari, nah, ini data ke 36 itu berada di kelas, nah, ke 36 itu berarti berada di kelas terakhir ya, 30 sampai dengan 40. Nah, 30 sampai 40 ini berarti kelasnya itu berada di kelas terakhir. Nah, kelas D9. Nah, oke, sekarang langsung saja kita masukkan ke rumus. D9 sama dengan, berarti TB ya, tepi bawah kelas ke-9. Nah, tepi bawah desil ke-9, sorry. Tepi bawah desil ke-9. Nah, desil 9 itu berada di kelas tadi 46 sampai dengan 50 ya. Nah, berarti desil ke-9 tepi bawahnya adalah 46 dikurang 0,5 sama dengan 45,5 ditambah, nah, I per 10 kali N. Nah, ini sudah ada 9 per 10 kali N dikurang jumlah frekuensi sebelum kelas desil. Berarti kelas desil tadi di sini di kelas terakhir, berarti jumlah frekuensi sebelum kelas desilnya adalah 29 ya.
per frekuensi kelas desil 11 kali panjang kelas atau lebar kelas tadi sama dengan 5. 45,5 ditambah 36 kurang 29 itu sama dengan 7/11 dikali 5. Nah, 45,5 ditambah 35/11 sama dengan 48,68. Kita bulatkan ke 2 desimal saja ya. Nah, maka desil ke-9 adalah 48,68. Jadi kita bisa pastikan jawaban kita itu logis, masuk akal atau tidak. Nah, seperti tadi kita cari desil ke-5. Nah, desil ke-5 itu adalah berada di kelas ke-4 ya. 1, 2, 3, 4 yaitu berada di interval 36 sampai 40. Nah, kita lihat jawaban kita 37,5. Apakah 37,5 itu berada di interval kelasnya atau berada di antara 36 sampai dengan 40? Nah, benar. 37,5 berada di antara 36 sampai dengan 40. Berarti jawaban kita logis ya. Kemudian yang terakhir, desil 9 itu berada di kelas 46 sampai dengan 50. Nah, jawaban kita 48,68. Maka kita lihat dia cukup logis karena berada di antara 46 sampai dengan 50. Nah, oke. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan untuk desil data berkelompok ini. Nah, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.